Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Akhirnya kita harus cicil lagi membahas satu persatu koin-koin yang udah banyak di request oleh kalian di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas DYDX sama kita akan bahas IO.net. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau forward satu event datangnya dari Get.io ya. Ini adalah pendaftaran untuk Get.io Avail. Jadi Get.io ini lagi ngadain campaign untuk perdagangan token namanya Avail. Buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa ikutin ya. Syaratnya teman-teman wajib punya akun Get.io dulu karena perdagangan token ini baru akan dimulai hari ini ya, tanggal 23 sampai dengan 1 Agustus 2024. Jadi event ini sangat-sangat terbatas, berhadiah guys. Kalau teman-teman melakukan deposit Avail, teman-teman berpeluang untuk mendapatkan $10.000 ya. Ini sifatnya adalah pool trading, teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman melakukan trading, ya akan dikalkulasikan berapa jumlah orang yang ikut dalam kompetisi ini, nanti total hadiahnya itu adalah 10.000 yang bakalan dibagikan. Semakin sedikit yang ikut, semakin banyak teman-teman bisa memperoleh avail yang bakalan mereka distribusikan. Hadiahnya itu teman-teman harus trading. Kalau teman-teman mau dapat hadiah, teman-teman harus trading atau melakukan pembelian sekitar $10. Ya, ini untuk aktivitas yang pertama. Terus mereka juga ada aktivitas kedua, yaitu memperdagangkan avail dengan pair avail USDT. Hadiahnya sampai 8.000. Ini minimalnya teman-teman harus melakukan perdagangan sekitar $100, teman-teman. Baru teman-teman berpeluang untuk ikutin dalam trading pool ini. Terus juga ada aktivitas ketiga, yaitu untuk pengguna baru. Nah, bagi teman-teman yang baru, yang sudah melakukan KYC dan teman-teman menyetor avail tidak kurang dari $10, teman-teman akan menerima langsung $10 langsung ya, cashback teman-teman. Jadi buat informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi video ini. Event ini sangat-sangat terbatas. Ingat, dari 22 Juli sampai dengan 1 Agustus 2024 saja. Gitu. Teman-teman, nanti teman-teman akan aku kasih form buat teman-teman. Silahkan untuk klik yang join now. Jangan lupa login juga ya dia di website dari Get.io ini. Kemudian teman-teman kirimkan dan otomatis teman-teman bakalan ikutan 3 kompetisi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah deposit, kemudian trade avail, terus juga ada new user eksklusif, teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya mulai dari DYDX. DYDX hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp22.600. Pergerakan dari DYDX belakangan drop cukup signifikan. Aku sih curiga karena adanya unlock token yang mereka lakukan dalam beberapa waktu terakhir. Dan semakin kesini jumlah DYDX yang sudah di-unlock itu sudah mendekati 70%. Artinya ini udah mulai banjir di pasar ya. Dan mayoritas dari DYDX itu dipegang oleh investor. Ini berarti para retail. Dan masih ada 20% lagi yang dipegang oleh DYDX employees and consultant. Gitu, jadi kita bisa lihat nih kalau DYDX ini sebenarnya banyak dipegang oleh retail. Dan buat teman-teman yang penasaran, DYDX itu adalah platform perdagangan decentralized trading, teman-teman, atau decentralized exchange, di mana teman-teman bisa trading dengan menggunakan website dari DYDX. Ini adalah platform desentralisasi, otomatis mereka sangat-sangat mengandalkan yang namanya jaringan dan juga bantuan dari validator. Di sini teman-teman bisa berdagang di market spot, atau juga ada beberapa market seperti teman-teman yang pengen di market futures, ataupun juga kalian yang mungkin pengen staking, itu juga sudah tersedia fiturnya di sini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini adalah marketnya ya, volume trading mereka lumayan besar, sekitar 621.000 US dollar. Beberapa koin yang bisa diperdagangkan ini koin-koin besar kayak Bitcoin, Ethereum, terus Solana, Chainlink, Ripple, Avalanche, Dogecoin dan kawan-kawan. Kemudian ya itu sih teman-teman beberapa pilihan yang bisa teman-teman dapetin dari platform ini. Kemudian ada berita terbaru dari DYDX terkait dengan resign-nya CEO mereka.
di bulan Mei kemarin dan sekarang sudah ada penggantinya ya. Jadi Antonio Giuliano, pendiri dan juga CEO 7 tahun dari project crypto DYDX telah resmi mengundurkan diri. Hal ini disampaikan langsung oleh blognya. Terus yang mengambil alih itu adalah Ivo Krokovic. Ya, Rob Semen, tolong dikoreksi kalau salah. Yang mana dia memiliki banyak pengalaman di dunia perdagangan dan perencanaan strategis dan menjabat sebagai Chief Strategy Officer dari DYDX sejak 2022. Jadi ini merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh CEO lamanya ya untuk mundur karena dia merasa bahwa DYDX itu harus dipegang oleh orang yang lebih bisa membuat platformnya berkembang dan juga tentu saja memberikan inovasi-inovasi terbarunya. Kemudian DYDX juga coba untuk mendapatkan lebih banyak investasi, bisa dibilang seperti itu, terkait dengan volume perdagangannya. Jadi pertukaran DYDX menarik para pemangku kepentingan dengan volume perdagangan sebesar 41 miliar US dollar. Ini terkait dengan memang platform mereka yang lumayan ramai, teman-teman, dalam 30 hari terakhir perdagangan. Ini merupakan sebuah sinyal bahwa DYDX ini lumayan banyak yang make untuk melakukan transaksi. Sementara itu di Twitter DYDX ya cukup aktif ya, tapi sayang sekali engagementnya nggak terlalu besar. Ini mereka baru aja listing token-token kayak OM di proposal mereka. Kemudian juga ada IO juga baru listing di DYDX, Taiko, dan juga token-token yang lain, teman-teman. Itu sih sebenarnya secara platform DYDX ini platform yang banyak dipakai. Hanya saja mereka memang seperti terlalu banyak melakukan unlock token sehingga menyebabkan pergerakan harganya justru malah sempat mengalami drop, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakan harga DYDX so far ini dia mengalami penurunan dari bulan Maret kemarin. Ya, konsisten banget turunnya. Bahkan tekanan jual sebenarnya kemungkinan belum berakhir sampai sekarang. Volume smart money kelihatan kosong dalam 3 bulan terakhir yang memang menunjukkan DYDX ini seperti secara pergerakan ya, ini seperti kurang diminati oleh investor. Gitu. Jadi kalau saya rasa sih level support di 0,9 ini merupakan menjadi level support yang cukup penting. Ya, selama ini DYDX belum pernah turun di bawah level tersebut. Jadi selama dia belum turun dari level tersebut, kita bisa consider DYDX ini sebenarnya masih dalam proses konsolidasi harga saja. Ya, meskipun kalau kita melihat secara pergerakan ini tekanan jualnya sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat kuat lah. Kita bisa bilang begitu. Itu sih dari data kita juga bisa melihat ya DYDX itu ada unlock token besar-besaran. Sorry ini. Nah, di sini ya kira-kira di bulan apa nih? Di bulan teman-teman bisa lihat di bulan Januari tanggal 1 Januari 2024 itu ada unlock yang sangat-sangat besar dan unlock yang dilakukan itu drastis, banyak banget teman-teman. Dari yang sebelumnya mungkin tokennya bisa diperdagangkan atau supply yang beredar ini sekitar 30-an%, ini tiba-tiba unlock sampai 40%. Jadi itu otomatis sangat-sangat drastis dan bikin harganya juga drop sangat-sangat signifikan, teman-teman. Jadi ini bisa di take note buat kalian yang mungkin ada invest di DYDX. Untuk saat ini kita bisa melihat DYDX sudah turun lumayan dalam. Tapi apakah di level sekarang ini menarik buat akumulasi? Ya saya rasa ini dia dekat level support ya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen buat akumulasi, ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman harus dipahami bahwa posisi market kripto sekarang kan masih belum terlalu stabil. Jadi bisa jadi ketika teman-teman buy di harga saat ini misalkan di 1,4, belum tentu langsung bisa realisasi profit. Bisa jadi harus ada koreksi-koreksi dulu sampai kisaran $1 ataupun bahkan di 0,99 dolar. Karena memang dari kondisi market yang masih belum begitu baik. Gitu sih dari saya buat DYDX. Kalau teman-teman ada yang mungkin sangkut, saya rasa untuk di hold it's okay lah teman-teman. Itu
Jadi untuk saat ini kita masih menantikan market recovery ya. Sektor-sektor DeFi rata-rata memang belum pada recover juga. Jadi ya di WDX nggak sendirian sih. Itu so far dari projectnya. Kalau kita lihat dari project yang lain, ke hari ini kita akan bahas juga untuk IO.net. Hari ini diperdagangkan di kisaran 2,7 dolar ya. Penurunan terjadi ketika dia awal listing sudah sebanyak 37%. Jadi ini adalah platformnya, dia platform dengan sektor DePIN ya, dan juga GPU resources with single click power. Jadi kalau kita lihat dari project yang dibangun oleh IO, ini merupakan project DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Network, yang dibangun atas di jaringan Solana. Proyek ini mengintegrasikan sumber daya GPU dan menyediakan daya komputasi untuk perusahaan AI atau Artificial Intelligence dan juga Machine Learning. IO.net bertujuan untuk memberikan daya komputasi dengan biaya yang rendah dan juga waktu pemrosesan yang cukup cepat. Dirancang untuk sistem cloud generation. IO.net disupport langsung oleh insinyur machine learning dan juga pemrograman terdesentralisasi yang lebih mudah dan hemat dibandingkan dengan layanan-layanan terpusat seperti Google, AWS atau Amazon Web Service dan juga Azure. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kita bisa melihat bahwa IO.net ini memang dibikin teman-teman untuk sebuah desentralisasi dari perusahaan-perusahaan pemrosesan data, perusahaan-perusahaan machine learning ya, machine learning seperti contohnya Google atau mungkin mesin pencari lainnya, dan juga mereka mengatasi masalah-masalah yang ditinggalkan oleh project-project yang mensupport project AI, teman-teman. Karena kan mayoritas sekarang project-project AI itu centralized, jadi mereka melihat bahwa ada peluang di sini untuk masuk dari IO ini. IO ini menurut saya cukup mirip sama RNDR kalau teman-teman tahu, dan dilihat dari solusi yang mereka bikin, ini sepertinya sih versi render di tahun 2020-an ya, 2020 teman-teman. Jadi dia masih sedang growth untuk saat ini. Terus juga kemarin ada serangan gitu, ada metadata attack dari hacker kepada IO.net dan langsung ada klarifikasi dari developer mereka. Jadi kalau kita lihat dari beritanya, jaringan infrastruktur IO.net baru-baru ini mengalami pelanggaran keamanan cyber. Pengguna jahat melakukan eksploitasi di ID pengguna yang terekspos dan juga mengeksekusi serangan injeksi bahasa query system. Ya, Hosky.io, kepala petugas keamanan IO.net, segera merespon dengan tindakan perbaikan dan peningkatan keamanan untuk melindungi jaringan. Untungnya serangan tersebut tidak membahayakan perangkat keras GPU sebenarnya dan tetap aman karena lapisan izin yang kuat. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada berita terkait dengan penyerangan terhadap IO.net namun berhasil mereka selesaikan, teman-teman, karena cepat ditindak dan juga keamanan dari jaringan desentralisasi ini cukup kuat dan juga solid. Kemudian juga ada berita terkait dengan project IO.net di mana dia berpartner dengan beberapa perusahaan seperti Theoric, terus juga ada Nuclei, dan ya ini untuk melaunching DAO namanya adalah Charts.xyz dan juga bakalan mengumumkan airdrop. Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh IO.net dengan Theoric Team, yang mana mereka pengen untuk mempercepat boosting untuk AI desentralisasi. Itu sih kalau kita lihat dari jumlah token yang ada ya, IO itu punya jumlah token maksimal sebanyak 800 juta, sementara yang beredar sekarang baru 95 juta saja atau 11%. Di sini kita bisa melihat bahwa token ini masih bisa berkembang untuk kedepannya. Pasar yang bisa memperdagangkan IO itu ada di Binance, Bybit, Get.io, kemudian Huobi, Maxi, Bitget, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas udah lumayan oke sih. Kalau kita lihat dari pergerakan harga, memang dia pertama kali listing itu langsung mengalami lonjakan kenaikan di bulan Juni kemarin ya.
Dia baru listing mencapai level $6 dan akhirnya dia terkoreksi lumayan dalam ke kisaran $2 dan ini udah turun sekitar 70%. Teman-teman, mungkin ada yang panik karena sempat beli tapi akhirnya kok harganya drop lumayan dalam. Ya memang itu merupakan proses yang wajar terjadi. Makanya kalau ada token listing, teman-teman yang udah ikutan pre-sale atau yang udah dapetan airdrop biasanya mereka pada jualan dulu ya sampai nanti harga dari tokennya masuk ke harga-harga wajar. Seperti itu. Dan kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya tidak terlalu banyak chart yang bisa kita bahas. Teman-teman, level resistance ada di kisaran $3 dan area support terdekat saat ini ada di $1,9 untuk IO. Jadi untuk posisi saat ini sebenarnya masih cukup ada kemungkinan koreksi lanjutan terjadi. Makanya jangan terlalu FOMO dulu untuk di token ini, sekalipun token ini punya kemungkinan projectnya bagus ya, karena kalau kita lihat dari beritanya mereka sempat diserang tapi baik-baik saja. Kemudian beberapa perusahaan juga mereka ajak kolaborasi untuk membangun project AI yang baru, teman-teman. Ya, ini menunjukkan sebuah komitmen sih sebenarnya dari projectnya. Dilihat dari Twitter juga, engagement mereka juga lumayan bagus, guys. Engagementnya bagus dan kita bisa melihat seperti apa komunitas dari IO.net ini ke depannya. Jadi paling gitu aja sih pembahasan untuk DYDX sama IO. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.